Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Google Sheet. Bahasan kita hari ini adalah bagaimana cara kita mengambil data dari worksheet yang berbeda maupun dari sheet yang berbeda. Untuk menyamakan persepsi teman-teman, ini kita sebut sheet. Kemudian worksheet itu berarti adalah satu file worksheet ini yang isinya bisa beberapa sheet. Kita nanti akan menggunakan formula import range, dan kombinasi dengan query. Kemudian yang kedua, mengambil data dari sheet yang berbeda menggunakan metode atau formula array, dan array dikombinasi dengan query. Oke, saya punya blank sheet di sini. Saya mengambil data dari file yang berbeda. Kita pernah mengupload file namanya sampel data sales seperti ini ya, datanya seperti ini. Sekarang di layar ada dua file ya, yang satu adalah nama filenya import range with array and query, kemudian yang satu adalah sampel data sales. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama tadi adalah saya akan mengambil semua data dari worksheet yang berbeda, dalam hari ini adalah sampel data sales. Sangat simpel teman-teman, cuman ketik sama dengan kemudian import. Nah, dengan kita mengetik import ada banyak pilihan ya. Kita pilih yang paling bawah ini, kemudian tekan tab. Ini ada dua komponen. Yang pertama adalah spreadsheet URL. Jadi alamat spreadsheet itu secara URL nanti di mana, kemudian range yang akan kita ambil. Agar memudahkan, biasanya saya dengan cara seperti ini ya. Ini tanda petik 2, kemudian dipisahkan dengan koma, tanda petik 2, kemudian kurung tutup. Yang pertama akan kita isi dengan URL, yang kedua nanti di sini akan kita isi dengan ring string ya. Yang pertama adalah URL-nya. Oke, kita kembali kepada file yang akan kita ambil, yaitu namanya tadi adalah file data sampel data sales. URL-nya yang ini teman-teman. Oke, tinggal diklik kanan, kemudian copy, taruh di sini, kemudian di Ctrl V di sini. Oke. Tahap 1 sudah selesai, tinggal ini sekarang ring string-nya tinggal kita taruh di sini. Klik ya. Ring string-nya apa? Ya, kita kembali ke sini. Ini berada pada sheet sales orders. Kemudian kita mengambil data dari A sampai G45 ya. Oke, kita ke sini ya. Sales orders. Terus tanda seru, ini melambangkan bahwa itu adalah sheet. Kemudian dari A1 sampai dengan G45. Kemudian saya enter. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Mulai dari A1 sampai dengan G45 ya. Sama persis. Yang diimport datanya tetapi formatnya tidak, teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan topik yang kedua ini, bagaimana jika data asalnya ini, data awal, yaitu sampel data sales, misalkan ada penambahan data di kolom di baris 46 atau 47 dan seterusnya, bagaimana supaya yang ada di sini itu juga ikut nambah, ya? Maka dengan cara yang mudah ini kita hilangi yang batasan baris ke-45, ini kita hilang, ya. Sehingga setiap ada penambahan data baru, mulai dari A1 sampai G tak terhingga sana, akan selalu nambah. Oke, dia sekarang lagi loading. Coba perhatikan, tentunya dia sudah menambah. Oke, Reza, majalah 25.000, totalnya sekian. Ya. Kalau saya rubah, saya delete di sini, tidak bisa, karena ini adalah link hasil daripada import range dari data asalnya. Yang berikutnya adalah sebagian data dengan range yang berurutan. Untuk memudahkan saya copy saja ya, saya copy, kemudian saya taruh di sini ya. Ini saya tinggal mengambil dari A1 sampai misalkan dari B sampai D ya. Kita tinggal ubah aja. B sampai kolom D misalnya. Oke, saya enter.
Jadi yang akan saya ambil cuma ada 3 kolom. 1, 2, 3. Oke, ini selesai ya. Berurutan, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah sebagian data, tapi tidak berurutan. Ya. Ini kita menggunakan import string dan query. Bagi yang belum familiar sama query, teman-teman ikutin saja untuk saat ini. Saya ada bahasan secara detail tentang query di video yang berbeda ya. Nah, sekarang kita akan mengambil data yang tidak berurutan dengan formula import string dipadu dengan query ya. Saya copy rumus ini ya. Sebelah sini. Rumusnya adalah teman-teman tulis di sini query, kemudian kurung buka ya. Sampai di sini teman-teman koma, terus tanda petik 2, koma 1. Oh, itu angka apa, kenapa harus begitu? Teman-teman lihat di video saya yang berbeda yang membahas tentang query ya. Oke, kemudian di sini perintahnya select. Pertama kita select bintang dulu, artinya kita select seluruh kolom. Kemudian saya enter, belum ada perubahan apa-apa. Nah, sekarang waktunya kita memilih. Kita akan memilih kolom mana yang akan kita ambil ya. Misalkan kita akan ngambil kolom C, 1, 2, 3, kolom ketiga sama kolom ketujuh. Oke, kita pindah ke sini. Select kolom ketiga. Tulisannya begini teman-teman ya. Kolom 3, kolom ketujuh. Saya enter. Nah, ini berarti saya hanya mengambil data dari file lain, tetapi saya memilih cuman kolom C ataupun sales, nama salesnya sama total salesnya. Seperti ini. Saya juga bisa memilih, misalkan kolom 6 juga boleh dipilih, misalkan kolom 6 seperti ini ya. Maka ada unit cost-nya. Oh, tambah quantity dong. Tambah quantity berarti di kolom 5. Taruh di sini kolom 5. Seperti ini ya. Oke, biar rapi ya, seperti ini. Jumlah, cost, unit cost, dan total sales. Nah, teman-teman, ini sekali lagi ini masing-masing formula cuma ada di sini ya. Saya kuningkan kan formulanya di sini, sehingga kalau teman-teman menghapus di area ini, menambah dan sebagainya tidak bisa. Nah, semua ini masih dalam satu link yang sama kepada sumber datanya di sini. Ya. Sehingga kalau misalnya sumber data ini ada perubahan ya, misalkan sekali lagi saya akan tambah ini sampai baris ke 60, ini semuanya akan bertambah ya. Kita lihat akan bertambah semua. Ini akan bertambah, sini bertambah, sini bertambah, sini bertambah. Berarti kita yang topik yang bagian pertama dan yang poin D ini juga sudah ya. Oke, close. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian yang kedua. Bagian kedua yaitu mengambil data dari sheet yang berbeda. Yaitu metodenya kita menggunakan array. Nah, bagi yang belum familiar dengan array itu apa? Nanti juga array itu apa? Saya ada video yang terpisah yang membahas tentang array. Untuk sekarang, teman-teman ikutin aja dulu ya. Oke, caranya adalah tadi dengan array. Ini array yang sederhana, yaitu dengan simbol kurung kurawal. Oke, sama dengan kurung kurawal. Kemudian saya klik di sini. Kemudian saya sorot aja misalkan mulai dari G sampai A misalkan sampai A berapa nih ya? Sampai A60. Oke. Saya tekan kurung kurawal lagi. Kemudian saya enter. Data sudah terambil ke sini semuanya. Ya, kemudian semua data termasuk tambahan data baru. Metodenya sama dengan yang tadi ya. Caranya mudah, yaitu tinggal kita hilangin saja di sini. Harusnya dia udah akan update sampai row 65. Ini sudah ya, teman-teman, sudah selesai. Kemudian yang oke, sudah selesai ya. Kita tanda hijau. Kemudian yang bagian C, sebagian data dengan range yang berurutan. Oke, kita kembali ke sini. Kita copy aja dari rumus ini. Kita taruh di sini, teman-teman ya. Sama, ini kita tinggal C sampai E. Sudah. Ya, simpel ya teman-teman, gampang kan ya? Kali. Oke.
yang terakhir adalah sebagian data dengan range yang tidak berurutan. Metodenya adalah array dikombinasi dengan query, ya. Oke, ini misalkan saya copy lagi, saya taruh di sini, ya. Nah, sekarang ini akan saya kombinasi dengan query. Metodenya mirip seperti dengan import print tadi. Saya tulis query di sini. Query, kurung buka, ya. Jadi, setelah kita menulis query, kurung buka, maka nanti ada statement query di sini. Statementnya apa? Statementnya adalah ini dengan koma, tanda petik 2, koma 1, karena saya menginginkan ada header. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini saya tulis select bintang. Saya enter. Belum ada perubahan apa-apa karena kita belum memilih ya. Kita masih memilih bintang, berarti memilih seluruhnya. Select bintang artinya seluruhnya kita select. Kalau kita cuman memilih yang kolom, apa tadi ya? O, berarti 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7. 3, kolom 5, kolom 6, kolom 7 seperti ini. Coba saya enter. Nah, maka yang akan terpilih hanya kolom-kolom yang memang sudah kita select, yang kita pilih. 1, 2, 3, 4. Yaitu kolom 3, kolom 5, kolom 6, kolom 7. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa ini walaupun berbeda sheet, ada berbeda file, ini semuanya masih link atau connected dengan file aslinya, sumbernya yaitu sampel data di sini. Kalau di sini saya delete, ya, di sini yang tambahan tadi, sehingga tinggal sampai kolom 45, semuanya juga akan hilang. Ya, sedikit perlu waktu. Ya, ini juga. Nah, ini sangat bermanfaat jika kita bekerja dengan teman yang berbeda tempat, kemudian menggunakan data yang saling sharing, bisa menggunakan data seperti ini. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.